Zabiya gimana? Baik, tak kirain sibuk gak hadir. Ternyata hadir. أيا نبدأ درسنا في هذا النهار بقراءة الفاتحة معا على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hari ini kita akan masuk pada materi i'rab fi'il mudhari yang majzum. Baik dengan nanti ya ada dua bagian di sini. Ada yang dijazmkan dengan amil yang menjazmkan satu fi'il, ada yang dua fi'il. Kemarin sudah untuk amil nawasibnya juga terbagi menjadi dua. Kemudian amil jawazim di sini juga nanti akan kita bagi menjadi dua bagian. Al-fi'lul mudhari'ul majzum, fi'il mudhari yang majzum, wa huwa alladhi dakhala 'alaihi al-jazim. Adalah fi'il mudhari yang dimasuki oleh amil jawazim. Pasti ada yang menyebabkan fi'il mudhari itu dijazmkan, yakni amilnya atau adat yang mempengaruhi fi'il mudhari menjadi majzum. Wal jazimu lahu sittata asyar. Yang menjazmkan ini ada 16, yakni alhamdulillah. Yakni ada lam, lamma, la nahi, lam amr, in, ma, man, ilma, ayun, mata, ayana, aina, mahma, haitsuma, kaifama, dan juga anna. Ini sekilas memang ada beberapa lafal yang sama seperti isim istifham ya. Ada ma, man, kemudian mata, ayana, dan anna ini, aina juga ya. Ini kan sama seperti isim istifham. Tapi nanti tentunya akan ada bedanya ya. Kalau istifham menunjukkan pertanyaan, kalau ini nanti menunjukkan syarat dan jawab. Dari 16 tadi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, 4 dari 16 tadi, tajzimu fi'lan wahidan, menjazmkan satu fi'il. Jadi yang fi'il mudhari yang dibaca jazm setelahnya itu hanya ada satu. Ya, seperti fi'il mudhari yang mansub kemarin ya. Misalnya setelah ada an, berarti setelahnya ada fi'il mudhari yang mansub. Ini juga sama. Setelah ada lam, di situ nanti ada fi'il mudhari yang majzum. Satu saja ya. Yang 4 tadi yang menjazmkan satu fi'il ada lam, lama. Lam itu artinya tidak, lama artinya belum, la nahi artinya jangan, lamul amri ini bisa diartikan hendaklah. Wasairuha selain itu ada 12 ini, tajzimu fi'laini, menjazmkan dua fi'il sekaligus ya. Ala annahuma fi'lu syartin wa jawabin. Dua fi'il yang dijazmkan tadi tarkibnya atau apa kedudukannya menjadi fi'il syarat dan fi'il jawab. Ini bisa diartikan fi'il syarat dan jawab itu sebab akibat ya, atau ini ya, sebab akibat atau syarat dan jawab. Kalau A maka B, begitu. Jika A maka B, ya kan itu hubungan sebab akibat ya. 12 tadi ada in, ma, man, ilma, ayun, mata, ayana, aina, mahma, haituma, kaifama, dan anna. Jadi yang kedua ini tentunya nanti harus ada dua ya, harus ada syarat, harus ada jawabnya. Kalau ini sesuai dengan kaidah dasar, maka ada dua fiil yang dibaca majzum, dua fiil mudhari yang dibaca majzum menjadi fiil syarat dan fiil jawab. Al-awamil allati tajzimu fi'lan wahidan. Yang pertama kita bahas mengenai amil yang menjazmkan satu fiil. Tadi ada 4, lam, lama, kemudian la, nahi, dan lamul amri. Contohnya di sini ada lam yalid wa lam yulad. Lam harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Ini kenapa ada 3 namanya? Karena satu
satu huruf ini, yaitu lam, itu memiliki tiga fungsi dengan namanya masing-masing. Disebut huruf jazm karena dia menjazmkan fiil mudhari. Disebut huruf nafi karena dia memiliki makna nafi, yang artinya tidak tadi. Disebut huruf qalab karena dia membalikkan zaman fiil mudhari. Fiil mudhari itu harusnya memiliki zaman apa? Madi, hal, istiqbal. Ada dua, yaitu zaman, hal, dan istiqbal ya. Karena dimasuki lam ini, maka kedua zaman tadi tidak berlaku lagi. Membalikkan zaman fi'il mudhari menjadi zaman madhi justru. Karena begini, misalnya saya mengatakan saya tidak pergi. Berarti kan itu tidak pergi itu di masa yang sudah lampau tadi kan. Beda kalau saya tidak akan pergi, itu kan yang dibicarakan adalah di masa yang akan datang. Kalau saya tidak pergi, berarti kan di masa yang sudah lewat. Makanya disebut huruf qalb. Yalid fi'il mudhari, fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi sukun li'annahu minal fi'lil mudhari as-sahihil akhir wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jamazan taqdiruhu huwa. Kemudian ada lama di sini. Lama yadzuqul adzaba. Lama sama dengan yang tadi harf jazmin wa nafyin wa qalbin. Yadzuqu fi'lun mudhari'un majzumun bilamma wa alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu minal af'al al-khamsah. Kemudian wawunya dhamir muttasil mahal rafa menjadi fa'ilnya. Fala taqul lahuma ufin. Uti izah hal anti ma'ana. Nah, Ustazah. Boleh di i'rab ini. Fala taqul lahuma ufin. Dari Fala, Ustazah. Iya, ini sudah ada. Tinggal baca sambil diperhatikan. Oke. La, La harful jazm wan nahi taqul fi'il mudhari majzum bila an-nahiya wa alamatu jazmihi sukun li'annahu minal fi'li sahih al-akhir wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. nah Liyunfiqa dzu sa'at. Beda. ini kalau fala taqul domirnya atau fa'ilnya apa? Oke. Fala taqul fa'iluhu eh, anta Ya, anta. Berarti berupa domirun. dhamirun mustatirun. Nah, Aduh, lupa. fihi, Dhamirun mustatirun bi fihi, wujuban au jawazan. fihi fihi wujuban Nah, takdiruhu. takdiruhu anta. Nah, kan ini fala taqul maka janganlah kamu mengucapkan lauma kepada kedua orang tuamu ufin begitu kan. Jadi kita bisa berbekal juga dari artinya yang kita eh, bisa kira-kira berarti oh ini failnya domir anta. Kalau anta itu domir mustatir wujud begitu. Saling tarik menarik lah untuk memahami teks itu. Liung fiqh. Kemudian ini lamnya adalah lamul amri. Lamul amri itu lam yang dibaca kasroh ya, yang masuk pada fiil mudhari dan membuatnya di i'rab jazm. Meskipun sama-sama lam kasroh, kan ada yang lam kasroh itu huruf jer. Taunya gimana? Ya berarti kita lihat kalau masuknya pada kalimat isim berarti lam huruf jer. Kalau masuk pada kalimat fiil berarti lamul amri. Atau bisa juga kemarin ya, lamukai itu juga dibaca kasroh kan. Nah kalau kita baca Al-Quran berarti terbantu dengan harokatnya. Tapi kalau gundulan nggak ada harokatnya, ya berarti kita harus menganalisis maknanya. Apakah ini isinya perintah atau taklil? Kalau lamukai kemarin kan taklil. Liyunfiq zu sa'atin min sa'ati. Liyunfiq lamnya ini
harf jazmin wa amri. Ya, eh, lamul amri tadi, lamul amri begitu juga boleh. Yunfiq fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amri wa alamatu jazmihi sukun li'annahu minal fi'li sahih akhir wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Kalau liyunfiq ini fa'ilnya mana? Fa'ilnya fi'il mudhari. Fi'il. Astagfirullah. Fa'ilnya domir mustatir. Ba fihi jawazan. Wa'alam fihi jawazan. Udah, itu aja ya? Takdiruhu Oh, fatakdiruhu huwa. wah, baik. Itu kalau mustatir ya, tapi kita lihat di sini. Jadi ketika kita mengi'rab itu, kalau fiilnya ya, ketika kita sudah mengi'rab fiil, cari terlebih dahulu isim zahir yang layak dijadikan fa'il. Apakah setelahnya ada isim marfu yang bisa dijadikan fa'il? Nah, ini du sa'atin ini kan dibaca marfu. Ada du sa'atin. Du ini termasuk apa? Ini Jenisnya? asmaul khamsah. Ya, betul sekali. Al-asma al-khamsah yang tanda rafanya menggunakan huruf Wow. wawu. Nah, ini karena ada zu, maka bisa ini dijadikan fa'il. Baik, berarti ini fa'ilnya, fa'il isim zuhir. Kalau tidak ada, baru dialihkan ke fa'il isim domir, kita cari marji'nya ke belakang. Begitu. Tapi secara sigot, memang betul ini termasuk yang domir mustatir jawazan. Kalaupun tidak ada, itu saatim ya. Oh, jadi saat ini cuman ini lagi, memperjelas. Failnya, ini adalah failnya, Bu. Jadi failnya bukan domir mustatir. Kalau di Eropa ya, itu fa'iluhu wa huwa marfu'un. Wa alamat raf'ihi al-wawu li'annahu minal asma' al-khamsah wa huwa mudhafun. Karena failnya ini fail itu dibaca rofa. Tanda rofanya apa? Wawu. Kenapa kok pakai wawu? Nggak domah misalnya. Karena dia termasuk asma khomsah. Asma khomsah itu tanda rofanya wawu. Begitu, Ukti. Kita lanjutkan liyaqdi alaina rabbuka. Mbak Is, boleh di Arab liyaqdi alaina rabbuka. Aduh, sudah, Mbak. Oh iya. Aku tadi salah. Nah, Aduh, tinggal dulu, Mbak. ya benar. Liyaqdi alaina rabbuka. Alamu lamul amri yaqdi fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amri wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah li'annahu minal fi'lil mu'tallil akhir wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Kan awalnya ada yaknya ya, yaqdi kemudian dimasuki lamul amri, huruf illatnya dibuang karena dia termasuk fi'il mudhari' mu'tal akhir ya, yaknya ini dibuang. Kalau ini failnya mana? Liyaqdi alaina rabbuka. Failnya liyaqdi adalah Ini dia tadi domir. Zuhir. Fa'il, Rabuka. Fa'il di fi'il situ. Atau rabbuka fa'il atau di domir. kalimat. Failnya isim dzahir atau isim domir. Nah, rabbuka di sini kan ada isim yang dibaca marfu ya, rabbuka. Liyaqdi alaina rabbuka. Meskipun ini dipisah dengan alaina, ini bisa jadi rabbuka adalah failnya ya, karena dia isim marfu jatuh setelah fiil dan apa namanya memenuhi syarat begitu. Fa'iluhu rabbuka fa'iluhu marfu'un wa alam raf'ihi dhammatun zahiratun di akhirih di anahu minal ismil mufrad. Meskipun ini lamil amri, meskipun mungkin begini ya. Kok ini kepada Tuhan kok pakainya lam amr?
Itu jadi bentuknya adalah doa begitu. Meskipun sifatnya adalah amr. Amr kan perintah ya. Nggak mungkin hamba itu perintah ke Tuhan. Nah, ini sifatnya adalah doa. Karena kita kan misalnya Allahumma barik lana. Barik itu kan juga sifat fi'il amr. Tapi maknanya di situ adalah doa. Begitu. Yang qudi alaina rabbuka, fa'ilnya ada di lafal rabbuka ini. Sampai di sini bisa difahami. Ada berapa tadi? Amil yang menjazmkan satu fi'il. Tiga. Ada Empat. empat, yaitu Tiga saja. La. Apa tadi itu? lam, lam Lam, ya. lama, Nah, kemudian ini dua eh, ini. la sama Lanahi eh sama tidak. La nahi sama la amr. lam amar. Lam amar. Lam yang dibaca kasroh yang menunjukkan makna perintah dan menjazmkan fi'il ya. Baik, kita lanjutkan ke al-awamil allati tajzimu fi'alaini. Amil yang menjazmkan dua fi'il. Atau kita tadrib dulu ya biar gak ini. Coba saya Ya carikan coba. sedikit. Nah, sebelum kita lanjutkan, biar nggak materinya nembuk-nembuk. Saya sini aja. Hmm, Sudah beralih layarnya? Udah saja. Nah, ini. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Ada satu ini, ada watul jazmi yang menjazmkan satu fi'il, yaitu Lama. lama. Fi'il mudhari setelahnya dibaca Jazm. kasroh. Kenapa dibaca kasroh? Apakah fi'il bisa dibaca kasroh? Harusnya harusnya apa kalau dimasuki lama? Lam. Dibaca jazm. Harusnya dibaca Sukun. sukun karena majzum. Kok jadi tiba-tiba jadi kasroh? Mm-mm. Padahal kasroh itu kan punyanya isim. Karena Bertemunya dua huruf mati. Oh iya, bertemunya dua huruf mati. Betul, memang wajib i'rab. Coba kita i'rab dulu. Lama, harfu, apa tadi tiga Harfu harfu harful jazmi wa jazmin, nafi wa nafyin, wa nafi wa qalb. qalbin. Nah, ya Wa- alam Iya. fi'lun, Fi'lun mudhari'un i'rabnya majzumun majzumun bi lamma lamma bilamma wa alamatu jazm haz. wa alamatu jazmihi Oh, aslinya adalah ya'lam berarti sukun ya. Wa alamatu oh ya. jazmihi as-sukun Sukun li'annahu أنه من الفعل صحيح الآخر ولم yattasil. يتصل Nah, بآخره شيء. ya betul. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Fa'ilnya Allah.
Lafzul jalala. Lafal? Jalalah. Ya, lafzul jalalah. Kemudian kita bahas kenapa diharokati kasroh ya, karena betul sekali tadi, karena ada ini iltiqa usakinain atau bertemunya dua huruf mati. Kan awalnya ya'lam, kemudian Allahu. Ya'lam ini sukun, alif juga sukun kan ya, tidak bisa diharokati. Ketika ada dua huruf mati mau dihidupkan, maka bisa dihidupkan dengan kasroh. Waidahnya as-sakinu idza hurrika bil kasri. Huruf yang mati ketika mau dihidupkan, ketika mau diharokati, hurrika itu artinya diharokati. Hurrika bil kasri, maka diharokati dengan kasroh. Makanya walamma ya'lamillahu alladzina jahadu. Karena kita baca Al-Quran kan diwasolkan ya. Tapi tetap alamat jazmnya adalah sukun karena alima ya'lamu itu fiil mudhari apa fiil sahih akhir. Jadi bukan bukan membuang huruf ilat, bukan juga membuang nun, tapi alamat jazmnya sukun. Begitu. Oke, Kemudian ini ada anta dahulu. Kalau kita kemarin kita ulang sedikit, anta dahulu an termasuk termasuk amil amil nasab amil nasab. Tadahulu fiil fi'il mudhari. dari i'rabnya Fi'il mudhari nas mansub mansub, mansubun bi an ya. Alamat nasabnya bin adalah alamat nasbihi alif. bukan alif. Lupa, astagfirullah. Awalnya sebelum dimasuki an itu tadkhuluna. Kalau Oh, dimasuki an hazfun jadi tadkhul. nun. Hafun on betul. Alamat nasab alif itu ada emang, tapi bukan di fiil, tapi di isim asma khamsah tadi loh. Mhm. Kemudian satu lagi wayak lama. Ini ada fiil mudhari dibaca mansub. Kira-kira kenapa ini? Mas, Kira-kira apa yang menasabkan? hmm, itu gak tahu susah. Bagus sekali. Langsung Ini tutup poin. Oke. Ini ada wawu. Wawunya ini bukan wawu sembarangan, bukan wawu ataf, tapi wawu apa kemarin oh kosong. pelajari. Eh, Yang menasabkan itu kemarin apa wawu? oh, kosong. Kemarin ya sudah. Aduh, belum Iya. baik, belum. Kemarin itu sebelum kita bahas jazm, kita bahas fiil mudhari yang i'rab Masuk. mansub. Berarti wawunya ini termasuk amil Ambil manis. Hmm. nawasib ya. Jadi di amil nawasib kemarin itu kan ada dua dua amil yang disyaratkan harus didahului salah satu dari 9 hal, yakni ada ini wawu ma'nyah dan fa sababiyah. Harus didahului kalau tidak 8 tolab ya satu nafi. Di sini didahului oleh nafi. Tadi kan walamma ya'lamillahu ini lama itu harfu jazmin wa nafiyin wa qalbin ya. Ada nafi di sini. Kemudian disusul dengan wawu, namanya wawu ma'iyah. Kemudian fi'il mudhari setelahnya mansub ya dibaca nasab. Mafhum? Wawu apa itu sudah? Wawu ma'iyah namanya. Wawu Itu ma'iyah amil. yang termasuk salah satu dari amil nawasib. Yang nomor 9. Wawu ma'iyah. Pelajaran kemarinnya itu sudah. Iya, boleh nggak hadir?
Enggak, Oh iya, belum kemarin nonton. cuman siapa ya? Dua orang juga. Baik, itu. Kita kembali ke pengajaran yang tadi. Kita lanjutkan pada amil yang menjazmkan dua fiil. Tadi ada 12 ya, amil yang menjazmkan dua fiil. Nah, di antara 12 tersebut, maknanya beda-beda ini. In dan izma ini huruf syarat. Ya, harfu syartin wa jazmin kalau di Arabnya. Man, man ini bukan man istifham, bukan juga man isim mausul, tapi ismu syartin, isim syarat. Kemudian ma dan juga mahma, ini ismu syarat juga, tapi lewiril akil. Kalau man tadi lil akil kan ya. Sama seperti istifham sebenarnya. Man itu lil akil, ma untuk wiru akil, tapi maknanya ini mengandung syarat, bukan mengandung makna istifham. Mata dan ayana isim syarat juga untuk menunjukkan waktu di zaman. Tarkibnya bisa menjadi dzorof. Aina, ainama, haitsuma, dan anna isim syarat untuk menunjukkan tempat ya, ditarkib menjadi dzorof. Kaifama isim syarat untuk menunjukkan keadaan, tarkibnya menjadi hal. Yang terakhir ayun ini isim syarat. Ini yang paling fleksibel, bisa ditarik menjadi mubtada, kadang juga ditarik menjadi dzaraf, tergantung pada mudhof ilaihnya. Karena ayun ini termasuk yang harus diidhofahkan. Jadi melihat mudhof ilaihnya, kalau mudhof ilaihnya itu misalnya tempat, nanti dia ditarik menjadi dzaraf atau waktu ditarik menjadi dzaraf. Kadang juga ditarik menjadi mubtada, tergantung siapul kalam dan mudhof ilaihnya. Kita masuk pada contoh. Tadi kan menjazmkan dua fiil ya. Jadi harus ada fiil syarat dan fiil jawab. Contohnya iyyasha yudhibukum. In harfu jazmin wa syartin. Yasha fi'lun mudhari'un majzumun bi in wa alamatu jazmihi sukun li'annahu minal fi'li sahihil akhir wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Wa huwa fi'lu syartin. Nah, ini biasanya untuk membedakan biasanya ada ya yang masih bingung. Bedanya in dengan inna bagaimana? Kita lihat lafal setelahnya. Kalau setelahnya isim berarti inna, ini kalau nggak ada harakatnya ya. Kalau setelahnya itu fiil berarti in begitu. Kemudian yudhib jawab syartin wa jazauhu fi'lun mudhari'un majzumun bi'in wa alamatu jazmihi sukun li'annahu minal fi'lil sahihil akhir wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Sama sebenarnya untuk fi'ilnya majzum, alamatnya sukun dan seterusnya. Hanya di sini ada tambahan yang pertama sebagai fi'il syartin, yang kedua jawab syartin wa jaza'u. Menjadi jawab dari syarat yang sudah disebutkan terlebih dahulu. Kalau diartikan, in yasha yudhibukum. Jika A maka B. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan memusnahkan kalian semua. Nah, gitu kan. Contoh mudahnya, jika kamu datang, aku akan pergi. Jika A maka B. Itu hubungan kausalitas. Man ya'mal su'an yujza bihi. Boleh uti izah di Arab. Man ismu syartun. Ismu syartin. Taj- ismu syartin. Gimana bacanya itu? Tajzimu fi'laini. تجزيم فعلين مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. Nah, ويعمل فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه سكون لأنه من الفعل الصحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء وهو فعل شرط يجر yujza. يج- يجزى جواب شرط وجز وجزاء Jawab apa syartin wa jaza'uhu. جواب شرط وجزاؤه فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة رفعه حذف Alamatu. الحرف وعلامة جزمه
حذف حرف العلة لأنه من الفعل المعتل الآخر ولم يتصل بآخره شيء. Nah, ini juga tentunya ada dua fiil. Yang dijazmkan ada fiil syarat dan fiil jawab. Kebetulan fiil jawabnya berupa mu'tal akhir, maka alamat jazmnya hadfu harfil illah. Awalnya adalah yujza, ada alifnya. Ini bentuk mabni majhul dari jaza ya jazi di mabni majhulkan menjadi yujza. Dimasuki man syartiyah tadi atau man amil jawazim, alifnya dibuang Fi'il yujza. Kemudian yang perlu diperhatikan tadi mannya itu di mahalli raf'in ya mubtadaun. Ini karena dia termasuk kalimah isim, kemudian dia juga ma'rifat, hampir sama seperti isim mausul sebenarnya. Dia mengandung makna orang begitu, tapi kalau isim syarat itu diartikan biasanya barang siapa atau siapapun ya, siapapun. Ini kan menjadi permulaan kalimat, maka dia ditarik menjadi mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya adalah ini, ya'mal Ya'mal. ya. Barang siapa man ya'mal yang melakukan su'an keburukan yujza maka akan dibalas bihi dengan keburukan tersebut. Nah, begitu biasanya polanya. Man mubtada khobarnya adalah fi'il syaratnya. Kemudian nanti diikuti dengan fi'il jawab. Cara bedain fi'il jawabnya gimana, Ustazah? Fi'il pasti kan terlebih dahulu ada fi'il syaratnya. Fi'il jawabnya nanti pasti berupa kalau fi'il mudhari berarti majzum. Kan langsung ketahuan. Soalnya fi'il yang majzum itu termasuk jarang. Dan ini secara kaitan makna kan kira-kira barang siapa yang apa, terus kenapa jawabannya atau konsekuensinya. Ya itu tadi ya, jika barang siapa yang begini, maka akan begini. Nah itu. Pokoknya syarat dan jawab ini harus ini ya, tidak bisa terpisahkan, harus disatukan. Kalau sudah ada syarat, ya kita harus cari jodohnya, jawabnya begitu. Kenapa bukan yang ya'mal jadi jawab syuh? Oh begitu. Karena ini kan susunannya kan sebab akibat. Ada sebabnya terlebih dahulu, ada syaratnya, baru jawabnya. Tidak bisa dibalik. Kalau mubtada khobar kan kadang bisa dibalik ya. Kalau syarat dan jawab itu tidak bisa dibalik. Jadi Kalau sudah pasti dibalik, yang gimana? fi'il kedua itu yang jawab, Ustazah. Iya, pasti itu ya. Fiil pertama syarat, yang kedua jawab. Kalau dibalik ya jadinya ini apa namanya tetap yang pertama. Misalnya man yujza bihi ya'mal su'an. Tetap yang pertama itu yang dijadikan yang kedudukannya sebagai syarat, yang kedua jawab. Meskipun secara makna kan nanti jadi kebalik ya. Tidak bisa menerima ini perubahan. Harus urut syarat baru jawab. Baik, kita lanjutkan. Ma sekarang. Ma isim syarat. Bais, hadirah mana? Ma ini Iya, Mbak. boleh di i'rab. Ma taf'alu min khairin. Ma ismu syartin tajzumu fi'laini mudhari'aini mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Taf'alu fi'lun mudhari'un majzumun bima wa alamatu jazmihi hasbun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Ya'lamhu Hmm. ya'lamhu Oh, ini kurang jawabu ya. syartin. Wahwa fi'lu syartin ini. Inna lillahi. Listriknya mati.
Mbak, listriknya mati ini. Kita lanjut sebentar lagi. Ini tak tethering pakai HP. Ma, tadi silakan Berarti lanjutkan Ya'lam. Ya'lam hu. Ya'lamhu jawabu syartin wa jaza'uhu fi'lun mudhari'un majzumun bi min Oh, Bima ini. Kan ini Ma ya. eh Tak mau Bima. bima enggak bim wa alamatu jazmihi as-sukun li'annahu minal li'annahu minal fi'il mudhari' Nah, sahih akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. nah. Nah, ini yang pertama tadi fi'il syaratnya berupa al khamsah, yang kedua fi'il sahih akhir yang tidak bertemu dengan apapun. Ma-nya di sini menjadi maf'ul bih yang didahulukan. Karena kenapa? Karena taf'alu ini adalah fi'il muta'addi, dia membutuhkan maf'ul bih. Karena di belakangnya ini nggak ada maf'ul bihnya lagi, maka ma yang di depan ini dijadikan maf'ul bih yang didahulukan. Sebenarnya kalau ada maf'ul bih setelah taf'alu, ma-nya di depan ini menjadi mubtada, sama seperti man tadi. Misal ya, wa ma taf'aluhu, maka ma yang di depan itu menjadi mubtada. Khobarnya taf'aluhu. Polanya sama seperti man tadi. Karena ini nggak ada, ma yang di depan dijadikan maf'ul bih. Ini ayun tadi kan ini ya tergantung dari mudhof ilaihnya. Contohnya ayya yaumin, maka di sini dia menjadi dzaraf karena mudhof ilaihnya ini menunjukkan waktu. Kalau yang kedua ini ayya makanin, dia menunjukkan tempat. makan. Jadi dzaraf juga, tapi dzaraf makan. Kemudian tasum asum. Anya yaumin tasum asum. Kapanpun di hari apapun kamu berpuasa, maka aku akan berpuasa. Ini jelas ya. Tasum ini fi'il mudhari majzum dengan sukun. Asum juga begitu. Eh, Fi'il mudhari majzumun dengan sukun. Yang pertama tasum ini fi'il syarat, yang kedua fi'il jawab. Gitu saja polanya. Ada ada apa? Amil jawazim, kemudian ada fiil syarat dan fiil jawab. Pasti itu. Mata juga sama. Mata isim syarat ini fi mahalli nasbin menjadi dzaraf zaman menanyakan kapan. Kapanpun kamu pergi, mata tusafir usafir ma'aka. Kapanpun kamu pergi, aku akan pergi bersamamu. Ya, pokoknya ada syarat, ada jawab. Ini contoh yang ma lagi, ma seperti yang tadi. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Mana fiil syarat, mana fiil jawab di sini? Di contoh yang wa ma tuqaddimu. Mbak, Tuqaddimu tuqaddimu sebagai syarat fiil syarat. Fiil jawabnya tajiduhu tajiduhu. Ya. Kemudian ini yang kedua, ma yaddakhirhu al-muwatinuna yad'amil iktisada al-qawmi. Mana fiil syaratnya, mana fiil jawabnya. Guys, ma yuda yud apa ketutupan ya. yudakhiru Ma yaddakhirhu ini sebagai fiil, syarat fiil syarat, kemudian fiil jawabnya ya de itu ya de apa yada'am. ya de Yada'am. ya de Nah, tambah satu keterangan lagi. Sebenarnya ada kalanya eh, ad- amil jawazim itu tidak menjazmkan dua fiil mudhari, tapi masuknya ini pada fiil madhi.
Maka i'rabnya seperti ini. Man, ini kan artinya kan barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Pokoknya yang artinya barang siapa itu mannya man syartiyah begitu. Menjadi mubtada. Maka di sini i'rabnya man ismu syartin tajzimu fi'laini mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Jadda fi'lun madin mabniun ala al-fathi tetap mabni fathah dan inilah fi'il madhi yang memiliki mahal ya. Fi mahalli jazmin majzumun biman wa huwa fi'lu syartin. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila man. Kemudian jadda tadi kan mannya itu sebagai mubtada ya. Jaddanya ini sebagai khobar. Jumlahnya jadda menjadi khobar. Wajada jawabuhu wa jazauhu fi'lun madin mabniun 'alal fathi fi mahalli jazmin majzumun biman. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu wa ya'udu ila man. Ini banyak juga, kadang juga misalnya fi'il syaratnya fi'il mudhari, fi'il jawabnya fi'il madhi atau sebaliknya itu juga pernah ada atau kadang ada. Ala kulli hal, man ini tetap sebagai ini ya, amil jawazim. Kalau setelahnya berupa fi'il madhi berarti fi'il madhinya fi mahalli jazmin. Begitu, sampai di sini ada pertanyaan? Pertanyaan untuk itu loh, Mbak. Pengiropan sing kemarin, sing apa tugas Tugas yang tugas fi'il sing mudhari. wat wat guru wat guru atau yang wat guru kalau nggak salah wat guru Fi'il wawunya madhi. itu nek dalam mudore Fi'il mudhari atau amar? Wadhkuru amar amar amar. amar Nah, menurutku amar. Nah, dalam pengeropan wawu itu wawunya wawu apa? wadhkuru berarti kan wawunya domirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'iluhu. Karena artinya kan wadhkuru dan ingatlah kalian. Kalian wawu jamak. Itu, Mbak. Gimana guys? Wat guru berarti wawu sing depan kan wat Oh, guru yang kan depan. Kirain wawu yang belakang. eh, Wawu yang depan wadhkuru kalau itu di awal kalimat. wat guru Kalau di awal kalimat bisa disebut sebagai wawu ibtidaiyah atau wawu ma'iyah atau juga bisa disebut wawu ataf kalau sebelumnya ada ma'tuf alaihnya. Misalnya sebelumnya itu ada eh, apa ya? Misalnya fiil amar yang lain, misalnya wadkhulul masjid, masuklah ke masjid. Wadhkuru wadhkurullaha misalnya ya. Berarti kan udhkuru diatofkan pada udkhulu yang depan. Tapi kalau misalnya benar-benar di awal kalimat, maka wawunya bisa disebut wawu ibtidaiyah atau wawu istinafiyah. Yang benar-benar di awal ya, maksudnya nggak ada ma'tuf alaih sebelumnya. Wawunya wawu ibtidaiyah. Wawu ibtidaiyah itu ya nggak punya makna kayak kayak ya pokoknya di awal kalimat gitu aja, menunjukkan permulaan kalimat. Gitu, Mbak Is. berarti nanti pengeropannya al wawu Al-wawu ibtidaiyatun begitu atau al-wawu istinafiyatun. oh berarti setiap ada wawu di permulaan kalimat kalau nggak wawu ma'iyah juga wawu istinafiyah atau ibtidaiyah. Kalau wawu ma'iyah nggak di awal sih, soalnya kan wawu ma'iyah tadi harus ini disyaratkan itu harus didahului. Kalau nggak nafi ya tolap tolap Hmm. kemarin itu ada amar nahi istifham dan lain sebagainya.
Kemungkinannya kalau nggak apa wawu ma'iyah, wawu ma'iyah, wawu istinafiyah atau wawu ibtidaiyah. Kadang ada yang menyamakan itu. Wawu ma'iyah terus ya Allah. Wawu ibtidaiyah dan wawu istinafiyah itu dianggap sama. Jadi boleh misalnya kita ujuk-ujuk ngomong apa ya? Wa qala Allah Ta'ala. Wawunya di situ ya wawu ibtidaiyah atau wawu istinafiyah karena di awal kalimat. Itu sama halnya kayak di bahasa Indonesia juga sebenarnya sama, ada ya. Misalnya kata-kata yang puitis gitu. Dan ketika malam telah datang, misalnya ya. Dan di situ kan bukan berarti kayak misalnya eh, apa? Misalnya aku dan dia itu kan atof ya. Tapi kalau di awal kalimat dan ketika malam telah datang menyelimuti diriku misalnya, itu kan dannya kayak 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 nggak ada maknanya kan, cuman untuk memperindah saja. Itu namanya wawu ibtidaiyah atau wawu istinafiyah. Begitu. Iya. Ada lagi? Enggak, Nah, belum ada. Nanti kalau ada tanya lagi. oke siap. Belum tak Oke. ikrapnya itu. Soalnya aku bingung. Wow, ini mau apa? Oh, ya oke nggak apa-apa. Nanti setelah ini insya Allah. Oke. Jadi wawu itu sebenarnya kalau di awal ya boleh juga misal boleh milih mau dijadikan ataf juga boleh atau jadikan ibtidaiyah aja biar simpel juga boleh. Wawu ataf pokoknya nanti cari maktuf alihnya kan gitu. Mengi'rab atau tarkib di dalam nahwu itu hmm, bisa jadi benar benar semua asalkan alasannya tepat gitu aja ya. Dijadikan wawu ataf boleh pokoknya cari dulu maktuf alihnya. Dijadikan wawu istinafiyah aja lah biar nggak usah cari maktub alaih juga nggak apa-apa. Bukti Iza ada pertanyaan? Mau coba Irab yang tadi, Ustazah. Yang mana? Tadi, tadi terputus sebelumnya. Ini. Oh iya. Ya. Yang tuh Safiro. Oke. Itu Safir. Fi'il mudhari gimana sih ininya Irabnya? Fi'il mudhari majazum. Gimana sih bukannya? Iya betul. Nyontek dulu. Majzumun dijazmkan dengan Majaz bisukun di mata. di Ini eh yang apa namanya amilnya. Majzumun bi mata wa alamatu majazumun di mata wa alamatus sukun fi wa akhirih alamatu annahu jazmihi. wa alamatu jazmihi as-sukun fi gimana sih? Ya Nyontek dulu. betul. Calm down. Fi'il mudhari majzum bimata wa alamatu jazmihi sukun li'annahu minal fi'il sahih al-akhir wa lam yattasil bi akhiri syai'un wa huwa fi'il syurta. Gimana syurta? Fi'lu Syurta syartin. mah polisi. Fi'il syartin Syartin. Nah. wa usafiru Coba wa ini usafir sekalian fa'ilnya deh. Tusafir wa fa'iluhu. wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban wa takdiruhu anta. Betul Eh, sekali. ah, terus Betul. anta. Betul. Usafir fi'il madhi fi'il madhi. Fi'il mudhari majzumun bi mata wa alamatu jazmihi sukun li'annahu minal fi'il sahih al-akhir wa lam yattasil bi akhiri syai'un wa huwa jawabun syart jawabun syart syart ya. Nah, ah jawabun jawaban apa sih? jawabu syartin Jawabun syartin wa wajib. fa'iluhu Nah, wa fa'iluhu domir mustatir ujuban ya, jawazan ujuban wajiban.
Wa takdiruhu ana. Ana. Nah, Masih kagok. mumtazah. Mumtazah ya Izzah. Mau coba lagi Mama Tokodimu atau sudah? Udah, udah Izzah. Yang itu lagi deh susah. Ngeluncak. Ayo, guys. Ma. Harfu syarti. Bukan huruf ya. Ah, isim ya. Ya, Isim syarti wa mubtada ya Ustaz. ismu syartin mabniyun ala gini. Ini Mabni. kayak ini loh, ismu syartin tajzimu Tajazimu fi'lain mudhari'ain mabniun ala sukun fi mahalli nasbin zarfuz kalau ini bukan zorof tapi menjadi maf'ul bih muqaddam. maf'ul bihi muqaddam. Hmm. Sama kayak yang Wa taf'alu min khairin tadi. taqaddimu fi'il mudhari' majzum bima wa Hmm. alamatu jazmihi asu eh tuqaddimu uh, harfu hazfu Hasfu hazfu harfal hazfun nun hasfun nun li'annahu hazfun nun annahu minal apa ini saja yang apa ada ini alif tasnya wawu jamak yang muannats mu'tabah namanya yang ada annahu minal asmaul asma af'alul khamsah li'annahu minal af'alil khamsah. Kemudian al khamsah fa'ilnya mana? wa fa'iluhu domir mustatir fihi wujuban. Mustatir kah ini? Hah? Ini mustatir atau baris? Wawunya apa di situ? Oh, domir baris Al wawu domirun wawu domir baris isna mutasil fi mabni watak mabni ala 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 wawu ala sukun eh ala ala sukun di mahali apalagi fi mahalli ah menjadi fa'il apa tadi? berarti nasbin Menjadi fi mahalli nasbin hmm, kalau wawunya kan sebagai fa'il. Kalau fa'il itu berarti fi mahali yes fi mahalli rafa raf'in raf'in fi fa'iluhu. mahalli raf'in fa'iluhu astagfirullahalazim. Semangat tajiduhu sekarang. Tajiduhu fi'il mudhari' majzum bima wa Hmm. wa alamatu jazmihi tajiduhu tajidu sukun Hmm. sukun tajiduhu tajidu hazfu juga Ya, betul. hazfun nun atau hazfu illah Ini dari fi'il madhi wajada yajidu. Kira-kira apa? dan hazful harful illah. Ada huruf ilannya nggak? Wajada yajidu di akhir ya, bukan di awal. Wajada yajidu. Oh enggak ada deh, Berarti hazfun nun berarti hasfun nun. dan nahu minal af'al khamsah juga. Nah, Apa sih susah paling khamsah? Astagfirullah. af'al khamsah itu fi'il-fi'il yang bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak, dan ya mu'annasah mukhatabah. Kalau di ini dicontohkan itu yang ada yaf'aluna, taf'alina. Biasanya ada yang gini, Hmm. yang ada eh, ani, dua ani, sama dua una, sama satu ina. Agak 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 cringe sih itu. Fiil yang ini loh, huruf mudhara'nya biasanya kalau nggak ya, ya tak, kemudian belakangnya ada alif nun, taf'alani, yaf'aluna, taf'alina. Ini kan sama tadi, misalnya ya,
di tasrif tuqaddim tuqaddimani yuqaddimani tuqaddimuna Bisa. yuqaddimuna tuqaddimi. Mbak, Gimana, Mbak? izin keluar, Mbak. Izin keluar Ya, dulu. Anak-anak ya, yang ya, agak kondusif. ya nggak apa-apa, Mbak. Gitu, di Iza. Oke. Udah. Mafhum belum? Tajiduhu hazfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Wa Terus? fa'iluhu berarti baris juga. Iya, ini kalau domirnya baris itu disebut dulu namanya al-wawu. Al-wawu domir baris muttasil. Hasil Apalagi kalau i'rab mabniun lupa. ala Mabniun mabniun ala sukun wa alamatu di jazmihi. mahali Oh, fi mahalli jaz fi mahalli raf'in in. li'annahu maaf, li'annahu fa'il. Iya, di mahali rafin Oh, fa'il. Jadi tadi yang nah, yaf'alani taf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna itu ya alif wawu ya itu yang jadi fa'ilnya ya. Kalau ketemu itu berarti domirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'in fi fa'il. mahalli. Pasti itu. Oke. Yang artinya ini loh, kalian berdua, mereka berdua, kalian semua dan mereka semua, sama kamu perempuan untuk fi'il mudhari. Pernah ini kan Belum. belajar tasrif kan? Nah, lama sekali sudah. Ya itulah, nantilah diingat-ingat lagi. Oke. Coba sekarang Oke. domir hak ini apa? Al-ha'u, Wal ha'u tajidu. Ma fa'il. Maf'ul. ya maf'ul. I'rabnya coba. Al-ha'u domirun, al-ha'u domirun barizun. Nanti Iza menghilang.